Saya Widi Duyanti akan menjelaskan apa itu Simpson 1/3. Dalam analisis numerik, kaidah Simpson adalah salah satu metode integrasi numerik, yaitu hampiran numerik dari integral tertentu. Metode ini berasal dari matematikawan yang bernama Thomas Simpson yang lahir pada tahun 1710 dan wafat pada tahun 1761. Kaidah Simpson ini banyak digunakan misalnya oleh arsitektur perkapalan untuk menghitung kapasitas kapal atau skoci. Jadi, metode integrasi Simpson merupakan pengembangan metode integrasi trapezoida. Hanya saja pembagiannya bukan berupa trapesium, tetapi berupa dua buah trapesium dengan menggunakan pembobotan berat di titik tengahnya, atau dengan kata lain, metode ini adalah metode rata-rata dengan pembobotan kuadrat. Agar lebih jelasnya akan saya jelaskan bersama gambar. Ini saya mempunyai grafik fungsi fx yang berwarna orange dengan interval bawah yaitu xi-1, interval tengah yaitu xi, dan interval atas yaitu xi plus 1. H di sini menunjukkan jarak satu titik ke titik lainnya, titik xi ke titik xi plus 1. Yang H ini titik interval bawah ke interval tengah. Nah, apabila kita ingin menghitung luas daerah di bawah kurva fx ini, dengan menggunakan aturan Simpson 1/3, maka akan didapatkan px, garis yang berwarna biru ini, atau biasa kita sebut galat. Maka hasil dari perhitungan dengan metode Simpson 1/3 yaitu ini, di bawah grafik fungsi px, maka errornya itu yang ini. Jadi dapat kita simpulkan Simpson 1/3 yaitu suatu metode integrasi numerik untuk menghitung luas suatu kurva polinom berderajat 2 dengan menggunakan partisi berbentuk parabola yang melalui titik fxi-1, fxi, dan fxi plus 1 untuk mendekati fungsi, dan n harus genap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripaldi, NPM 1750547. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah dan konsep dasar dari metode Simpson 1/3 ini. Tadi yang sudah disajikan oleh Saudari Windy. Selanjutnya saya akan membahas tentang penurunan rumus dari metode Simpson 1/3 ini. Jika dilihat dari grafik, dimisalkan fungsi fx ini dihampiri oleh polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Nah, yang mana? Yang ini nih, dihampiri oleh polinom interpolasi berderajat 2, artinya berbentuk parabola tentunya, soalnya berderajat 2. Nah, yang ini luas yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah yang di bawah daerah parabola. Artinya daerah ini parabolanya yang interpolasi tadi, yang di bawah daerahnya ini. Nah, ini yang dihitungnya, yang saya arsir ini. Jika dilihat, kita memerlukan 3 buah titik untuk menghampir fungsi dengan polinom ini. Yang pertama, saya mengambil titik ini, x0 atau sama dengan 0. Ini titik 0. X0 sama dengan 0, artinya f titiknya itu berada di 0, f
0. Selanjutnya, karena di kaidah Simpson itu, Simpson 1/3 ini, jarak antar titiknya itu harus sama. Jadi dari x0 ke x1 itu harus sama dengan x1 ke x2. Kita segmen ini kita sebut segmen H, dan yang ini titiknya, artinya kalau ini H, ini H, ini 2H, karena harus sama jarak antara x0 ke x1 dan x1 ke x2 itu harus sama. Jadi untuk yang di tengah ini titiknya adalah x1, f x1. Dan yang terakhir yang di sini, yang di ujung adalah x2, f x2. Polinom interpolasi Newton-Gregory berderajat 2 yang melalui ketiga buah titik tersebut adalah P2X. Nah, ini P2X ini melalui ketiga titik ini. Saya sudah bilang tadi yang menghampiri itu adalah P2X ini. Si garis ini nih. Atau yang berbentuk parabola itu. Nah, P2X ini memiliki nilai P2X sama dengan fx0 fx0 ditambah h dibagi ditambah x dibagi h kali delta fx0. Delta fx0 ini adalah perubahan dari x0 menuju x1. Lalu ditambah x min h dibagi 2h kuadrat delta kuadrat f x0. Dari P2X ini masih kita dapat sederhanakan lagi bentuknya. Karena x0 nya sudah kita ketahui memiliki nilai 0, maka langsung saja f0 ditambah x dibagi h delta f0 ditambah, kita distribusikan saja x ini ke x min h, x kuadrat dibagi 2h kuadrat dikurangin xh, karena distribusi ke sini xh, di sini juga ada h kuadrat, kita langsung saja bagi xh itu dengan h kuadratnya, jadi x dibagi 2h dikali delta kuadrat f x0. Selanjutnya untuk penurunan rumus sendiri, karena sudah diketahui P2X nya tadi F0, saya tulis lagi saja. Kita sudah mengetahui bahwa P2 itu, P2X sama dengan F0 ditambah X bagi H delta F0 ditambah tadi itu sudah kita distribusikan x kuadrat dibagi 2h kuadrat dikurangi x dibagi 2h dibagi 2h delta kuadrat f0. Langkah selanjutnya kita integrasikan P2X ini terhadap selang 0, 0 dan 2H.
Jadi P2X integrasikan ke dalam selang 0,2. Karena seperti yang tadi saya jelaskan di grafik, batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu 2H, atau yang tadi di grafik itu X0 dan X2 nya. Lalu untuk rumus integrasi sendiri, integrasi mempunyai aproksimasi batas bawahnya 0, batas atas 2H dari P2X. P2X-nya P2X dx, P2X-nya sudah kita ketahui, maka langsung saja F0 tambah X dibagi H, perubahan dari F0 dan F1 ditambah X kuadrat dibagi 2H kuadrat dikurang X dibagi 2H. Jarak F0 ke F2. Oke, langsung saja kita integralkan. Oh ya, terhadap X ya, dx. Maaf, saya tadi ada yang lupa. Dx terhadap X, lalu kita integralkan F0 X ditambah X bagi H, X per H dikali delta F0, hasil integralnya adalah X kuadrat dibagi 2H delta F0 ditambah X kuadrat dibagi 2H kuadrat, hasil integralnya adalah X pangkat 3 dibagi 6H kuadrat dikurangi dengan hasil integral X dibagi 2H adalah X kuadrat per 4H delta kuadrat F0 dari batas bawah 0, batas atas 2H. Dikarenakan batas bawahnya 0 dan semua koefisien dari variabel X-nya itu sendiri, koefisien dari X-nya sendiri, karena semuanya memiliki variabel X, jika dimasukkan 0 maka hasilnya adalah 0. Jadi kita langsung saja untuk substitusikan hasil untuk mencari hasil dari substitusi 2H itu sendiri. F0 X-nya kita substitusikan 2H, maka 2H F0 tambah 2H kuadrat kurang dibagi 2H delta F0 ditambah 2H pangkat 3 dibagi 6H pangkat 2 kurang 2H kuadrat bagi 4H delta kuadrat F0. Maka hasilnya adalah 2H F0 2H kuadrat dibagi 2H, hasilnya 2H F0 delta F0 ditambah 2 pangkat 3 8, H pangkat 3 H pangkat 3, H pangkat 3 dibagi H pangkat 2 habis. Jadi 8 per 6 4 per 3 4 per 3H dikurang 2 pangkat 2 4, H pangkat 2 H pangkat 2 dibagi habis. Jadi tersisa H delta F0 delta kuadrat F0 2H F0 ditambah 2H F1 kurang F0
ditambah 4/3 H, atau kita langsung saja 4/3 H dikurangi H itu 1/3 H. Jadi H/3 F2, kita substitusikan tadi F2 dikurang 2F1 ditambah F0. Jika kita sederhanakan 2HF0 ini dikurang 2HF0 hasilnya habis, tersisa H/3 F0. H/3 F0. Lalu yang F1 nya 2HF1 dikurang 2/3 HF1, jadi tambah 4/3 HF1 dan ditambah yang F2 nya H/3 F2. Jadi ini jika disederhanakan lagi hasilnya adalah H/3 F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Persamaan ini adalah rumus dari kaidah Simpson 1/3. Kenapa dinamakan 1/3? Karena koefisiennya adalah 1/3. Seperti itu. Integral total dari selang A ke B di sebuah fungsi f(x) artinya sama dengan karena selang batas bawah A dan B ini memiliki beberapa selang, jadi kita akan menggabungkannya dari misal x0 sampai x2. Ini fx dx ditambah x4 batas bawahnya x2 fx dx dan seterusnya sampai kita ketahui polanya bahwa ini xn min 2 dari fx dx. Jadi karena selalu abselangnya itu selalu memiliki dua pasang abselang gitu. Jadi seperti ini x0 ke x1 ke x2, x2 ke x4, jadi memiliki 3 titik dan memiliki beberapa abselang. Lalu kita aproksimasi karena kita sudah tahu di rumus sebelumnya itu hampirannya itu untuk Simpson per 3 adalah 1/3 adalah F0 tambah 4F1 tambah F2. Artinya yang dari batas bawah X2 sampai X4 pun demikian sama seperti yang batas bawahnya itu X0 sampai batas atas X2. Tambah F4 tambah
tambah untuk polanya sendiri H per 3 F N min 2 tambah 4 F N min 1 tambah F N. Nah, ini merupakan bentuk umum dari kaidah Simpsonnya sendiri. Setelah itu kita gabungkan. F 0 tambah 4 F1 tambah 2 F2 tambah 4 F3 tambah F4 142 42 2 F N min 2 tambah 4 F N min 1 tambah F N. F0 tambah 4 sigma N min 1 I nya ganjil 3 5 1 3 5 dan seterusnya tambah FI tambah 2 sigma N min 2 I nya 2 4 6 dan seterusnya FI tambah FN. Nah, ini merupakan rumus dari kaidah Simpson 1/3 gabungan. Jika yang tadi hanya satu selang 0 sampai 2H, ini adalah gabungannya dari beberapa selang X0 sampai X2, X2 sampai X4 dan seterusnya XN min 2 sampai XN. Nah, ada syarat dari metode Simpson sepertiga ini, di mana abselang n-nya itu harus genap. Seperti itu. Mungkin untuk penurunan rumus yang dapat saya berikan hanya segitu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Puspitasari, NPM 1750555. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal tentang metode Simpson 1/3. Soalnya yaitu dapatkan pendekatan dari integral di bawah ini menggunakan aturan Simpson dengan dua segmen, yaitu integral 4x min x kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Dari persamaan tadi kita dapat mengetahui batas bawah atau A sama dengan 0, batas atas atau B sama dengan 1, dan segmen atau N sama dengan 2. Pertama-tama kita akan mencari nilai H atau jarak antar titik dengan rumus H
sama dengan B min A per N. Jadi H sama dengan B atau batas atasnya 1 dikurangi batas bawah 0 per N segmen 2. Jadi H sama dengan 0,5. Selanjutnya kita akan cari XI dan nilai fungsi fXI sama dengan fx min x kuadrat. Cara mencari XI yaitu A ditambah I dikali H. Pertama-tama kita akan mencari X0. A-nya yaitu batas bawahnya 0 ditambah I-nya 0 dikali H atau jarak antar titiknya yaitu 0,5. Jadi X0 sama dengan 0. Setelah kita peroleh X0 sama dengan 0, kita substitusikan X0 ke dalam persamaan 4X min X kuadrat. Jadi 4 dikali 0 dikurangi 0 pangkat 2. Jadi fxo adalah 0. Kemudian kita akan mencari X1 dengan rumusnya tetap sama, 0 ditambah 1 dikali 0,5. Jadi X1-nya yaitu 0,5. Kemudian kita substitusikan X1 sama dengan 0,5 ke dalam persamaan. 4 dikali 0,5 dikurangi 0,5 pangkat 2. Fx1-nya sama dengan 1,75. Setelah itu kita akan mencari X2. Rumusnya tetap sama seperti mencari X1 dan X0. 0 ditambah 2 dikali 0,5. X2-nya yaitu 1. Kemudian substitusikan X2 sama dengan 1 ke dalam persamaan. 4 dikali 1 dikurangi 1 pangkat 2. Jadi Fx2-nya yaitu 3. Nah, untuk mencarinya hanya cukup sampai X2 karena dalam soal juga diketahui harus menggunakan aturan Simpson dengan 2 segmen atau N-nya harus 2. Setelah kita mencari nilai X dan F, selanjutnya mencari nilai luasannya atau pendekatan integralnya. Rumusnya yaitu L sama dengan H per 3 dikali F0 ditambah 4 dikali sigma Fi dikali 4 itu untuk yang ganjil dan untuk yang genap itu dikali 2. Jadi ditambah 2 dikali sigma Fi. Seterusnya sampai akhirnya ditambah dengan Fn. Nah, maksudnya ganjil genap itu kayak contohnya X1. X1 itu kan ganjil, jadi dikali 4. Kemudian kita hitung hanya 0,5 per 3. F0-nya yaitu 0 ditambah 4 dikali 1,75 ditambah 3. Karena di sini hanya ada 3, jadi langsung ditambah 3 atau 3 ini sebagai Fn kalau dalam rumus.
L sama dengan 0,5/3. Setelah dijumlahkan itu adalah 10. Jadi L sama dengan 0,5 dikali 10, 5/3. L-nya sama dengan 1,66667. Kemudian kita akan mencari kesalahannya atau galat. Dengan rumus galat sama dengan B min A pangkat 5 per 180 dikali N pangkat 4 dikali turunan keempat dari persamaan 4x min x kuadrat. Galat sama dengan B-nya itu 1 dikurangi A-nya itu 0 pangkat 5 per 180, N-nya 2 pangkat 4 dikali turunan keempat dari 4x min x kuadrat yaitu 0, jadi galatnya adalah 0. Nah, dari penjelasan tadi diketahui bahwa pendekatan integral atau luasannya itu 1,66667 dengan galat adalah 0. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.